subscribe, like, share dan komen channel Abah Yu Channel Ya. buat sobat semuanya. Terima kasih. Tulapo subscribe Abah Yu Channel. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, segenap hadirin kaum muslimin, jamaah ta'lim musholah at-tahiriyah dan juga dari masjid musholah yang ada di Kelurahan Angke dan sekitarnya, Ketua Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, kesepuhan kita Bapak Cep Wahyu, tidak lupa Bapak Babinsa Rodani Kelurahan Kerendang yang selalu eksis, yang semuanya bapak-bapak pemuda insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali kita dikaruniai nikmat yang tiada terhingga, sehingga malam ini kembali kita bisa berkumpul bersama dengan niat yang sama, dengan duduk yang sama. Tidak kebetulan karena pengajian masing-masing dari rumah sudah mengantongi niat. Dengan niat inilah insya Allah kekuatan niat akan mampu membawa jiwa dan raga manusia hingga untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya langkah kita dari awal sampai akhir dipenuhi dengan rahmat dan magfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita bergilir kepada materi fikih Fathul Qorib, yaitu di halaman 109 ya. Baik, kita buka 109 pasal tentang waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Artinya ada waktu-waktu yang diperintahkan, ada juga waktu-waktu yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Baik, kita akan membahas waktu-waktu yang menjadi larangan, sehingga di waktu-waktu itu bila mana dikerjakan sholat maka hukumnya tukrohu, dimakruhkan ya. Jadi pasal tentang waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Larangan ini bersifat makruh tahrim ya. Jadi makruh tahrim artinya makruh yang di dalamnya mengandung dosa. Sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan Syarah Muhadab. Dalam bab yang sama
Namun dalam kitab tahqiq dan syarah muhadab, bab hal-hal yang merusak wudu, Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan ini bersifat makruh tanzih, makruh biasa. Jadi kalau makruh tanzih, makruh yang tidak menjadikan dosa. Tapi kalau makruh tahrim, makruh yang menyebabkan jadi dosa. Jadi makruh juga ada tingkatan, sebagaimana sunnah. Sunnah kan ada sunnah mu'akad, ada sunnah abad, ada sunnah hayat, ada sunnah goer mu'akad. Sehingga masing-masing nama itu punya tingkatan, punya kapasitas. Sebagaimana juga tadi makruh. Makruh tahrim artinya yang mendekatkan kepada perkara yang haram. Bila mana perkara yang haram dikerjakan, pan otomatis dosa. Tapi kalau makruh tanzih, maka dianggap makruh biasa yang tidak sampai menjadikan beban dosa. Nah, wahom satu auqatin la yusalla fiha illa sholatul laha sababun. Ada 5 waktu di mana sholat tidak boleh dilakukan kecuali mengerjakan sholat yang mempunyai sebab. Berarti kalau ada sebab di waktu-waktu yang dilarang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang ada masalah sholat yang tidak ada sebab. Tuh. Mana diantaranya 5 waktu yang tidak boleh sholat kecuali ada sebab, baik sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai. Sebab yang mendahului contohnya sholat qodho. Pan ba'da asar nggak ada sholat, ba'da subuh tidak ada sholat. Lantaran ini mengodok boleh, karena bukan ba'diyah. Itu. Sebab yang menyertai misalnya sholat gerhana. Kebetulan terjadi gerhana di waktu ba'da asar, ba'da subuh. Biasanya kalau nggak terjadi gerhana, ya nggak ada sholat. Tapi kenapa sekarang ada sholat? Sebab ada gerhana. Jadi itu sholat ada sebab namanya. Ya. Terus apa lagi? Sholat istisqa. Apa itu istisqa? Sholat meminta turunnya hujan. Jadi kalau orang misalnya minta hujan, harus istisqa. Kalau memang kompak masyarakat, lama tak turun hujan, sawah kering, sungai kering, sumur kering, semua kering, bahkan hewan-hewan banyak yang kekeringan, tumbuh-tumbuhan, sehingga masyarakat kompromi, musyawarah untuk dilakukan daripada sholat istisqa. Maka ini tidak dilarang, sebab ini namanya sebab. Gitu. Mana diantaranya waktu yang 5 yang dilarang? Pal awalu minal khomsati sholatul lati la sababalaha idza fu'ilat ba'da sholati subhi. Yang pertama, sholat yang tidak ada sebab yang dilakukan sesudah sholat subuh. Karena nggak ada ba'diyah. Sebelum subuh boleh, sesudah subuh tidak ada. Sebelum asar boleh, sesudah asar tidak ada. Ya. Hukum larangan kalau ditanya, kenapa habis subuh tidak ada sholat? Karena makruh tahrim. Ini jawabannya. Makruh tahrim mengerjakan sholat ini tetap berlangsung sampai matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, berarti sudah bukan lagi ba'da subuh. Ba'da subuh batasnya adalah terbitnya matahari. Setelah matahari terbit sudah tidak ada waktu tahrim tadi. Berarti boleh mengerjakan sholat suruh dan sholat duha. Sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha dilakukan setelah terbit matahari. Jadi patokan larangan itu dari habis sholat subuh sampai terbit matahari. Tapi tadi dijelaskan kalau ada sebab mah boleh. Saya mah sholat qodho bukan ba'diyah. Boleh. Saya mah sholat gerhana karena kejadiannya pas jam 5:30. Yaitu habis subuh. Boleh. Nah ini namanya sholat karena ada sebab. Begitu. Wasani sholatu inda tulu'iha. Larangan makruh tahrim yang tidak boleh melakukan sholat kecuali ada sebab adalah mengerjakan sholat ketika matahari terbit
sampai naik seperenggalah menurut pendapat pandangan mata. Jangan berbarengan melakukan sholat dengan terbitnya matahari. Itu. Kalau mau sholat, biarkan terbit dulu. Kira-kira 1 tumbak, 2 tumbak tingginya matahari, baru kita sholat. Yang dilarang di sini tidak boleh berbarengan antara terbitnya dan usolinya. Apa sebabnya? Karena dulu orang-orang yang menyembah matahari disebut orang-orang Majusi. Mereka mengucapkan selamat datang Tuhan saat terbit matahari dan matahari dianggapnya Tuhan. Begitu juga mereka mengatakan selamat tinggal Tuhan dadah ketika terbenamnya matahari. Maka ini jangan sampai menyerupai mereka. Jadi pas saat bertepatan dengan terbitnya matahari, itulah larangan waktu untuk sholat yang tidak ada sebab. Wasalitu sholatu idastawat hatta tazula anwasti sama. Waktu ketiga yang dimakruh tanjehkan, makruh tahrimkan adalah mengerjakan sholat ketika matahari istawa. Apa itu istawa? Tepat di tengah langit. Kalau kita tengadah ke atas langit, bayangan kita tidak ada. Saking pendeknya. Kenapa pendek? Karena pas matahari adanya di atas langit. Tapi kalau dia bergeser, maka bayangan kita pun memanjang. Semakin condong matahari, semakin panjang bayangan benda, termasuk bayangan kita. Sebagaimana di pagi hari, terbit matahari nyorot, kita bayangannya panjang. Kenapa? Karena miring. Tapi kalau tegak matahari ada di tengah-tengah langit, sehingga bayangan jadi pendek. Nah, jadi jangan bertepatan sholat dengan istawa, dengan tepat matahari adanya di tengah-tengah langit. Sampai tergelincir sedikit, gitu. Namun kalau pada hari Jumat mah tidak ada makruh. Kenapa? Karena orang berdatangan ke masjid mulai tahiyatul masjid itu dari jam 9, dari jam 10, dari jam setengah 12, bahkan sampai jam 12, sampai dikumandangkan adzan, tak henti-hentinya orang melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, itu mah tidak dilarang. Itu khusus untuk hari Jumat, tidak ada kemakruhan mengerjakan sholat saat matahari istiwa. Yang dilarang itu adalah di luar waktu Jumat. Demikian juga di tanah suci Mekah nggak ada larangan. Dari mulai besok, lusa, besok lagi, malam lagi, siang lagi, terus datang berganti, tidak pernah ada larangan, tidak ada pernah makruh-makruhan. Kenapa? Karena ini kesempatan buat orang yang dari jauh, tidak sedikit biayanya, dan mereka meninggalkan keluarganya, rela mengorbankan hartanya hanya untuk pergi ke Masjidil Haram. Kira-kira datang ke sono misalnya dimakruhkan. Kan nggak mungkin, tuh, ya, makanya nggak ada makruh. Cuman di Masjidil Haram tidak ada sholat tahiyatul masjid. Lalu apa gantinya sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram? Yaitu sholat sunnah tawaf. Ya, kalau di Masjid Nabawi masih ada usolli sunatan tahiyatul masjid nabawiyati rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tapi kalau di Mekah mah sholat sunnah tahiyatul masjid diganti dengan sholat sunnah tawaf. Tawaf dulu 7 putaran, setelah tawaf kita sholat sunnah. Usolli sunatan tawafi rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau bisa di belakang makom Ibrahim, dan kalau tidak bisa di mana saja yang sekiranya kita aman dan bisa mengerjakan sholat. Itu. Ya, jadi kalau di Masjidil Haram, di tanah suci itu tidak ada larangan, ya, karena Allah Maha tahu bahwa mereka jauh-jauh dari setiap negara, dari tanah-tanah yang terpelosok, ingin ke Masjidil Haram semata-mata ingin mendapatkan pahala yang besar. 1 kali berjamaah di Masjidil Haram bandingannya sama dengan 100.000 rakaat di At-Tahiriyah. Di sono 1 rakaat, di sini 100.000. Itu untuk Masjidil Haram. Masjidil Aqsa berapa? 10.000. Masjid Nawawi berapa? 1.000.
Jadi ada 3 masjid yang membuat kaya akan amal ibadah. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ya, tapi kita misalnya belum bisa ke sana, ya udah, kalau belum bisa ke Mekah, belum bisa ke Madinah, istiqomah aja dulu di At-Tahiriyah. Bener nggak? Daripada ke Mekah ente, ke Madinah ente, ke At-Tahiriyah ente, gitu. Ya, udah yang ada aja dulu. Insya Allah, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Allah memiliki kun fayakun, sehingga semua apa yang diberikan kepada hamba-hambanya semua penuh dengan rahasia. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan bahwa apa yang menjadi rencana Allah itulah rencana yang terbaik buat seluruh manusia. Itu fala tukrahu sholatu fihi fi hadhil awqati kulliha sawaun sholat sunata tawaf au ghairuha. Luar masjid di Mekah sana tidak makruh sholat pada waktu-waktu tersebut, nggak ada larangan. Baik sholat sunnah tawaf atau sholat sunnah lainnya, nggak ada larangan, silahkan. Warabi'u, yang keempat, waktu yang dimakruh tahrimkan adalah mengerjakan sholat sesudah mengerjakan sholat asar sampai matahari terbenam, sampai maghrib. Tidak boleh. Tapi tetap kalau ada sebab, misalnya ini karena ada gerhana matahari, boleh. Oh ini karena kodok, boleh. Oh ini karena ada yang meninggal, jenazah, boleh. Yang tidak boleh sholat-sholat sunnah seperti ba'diyah, tidak boleh ba'da subuh dan asar. Nah ini di sini yang keempat, ya. Jadi yang keempat, waktu yang dilarang sholat adalah mengerjakan sholat sesudah asar sampai matahari terbenam, berarti sampai maghrib. Karena di mana udah terbenam matahari berarti namanya maghrib. Gurub itu udah bersembunyi mataharinya. Yang terakhir nih, yang kelima, wal khamisu indal gurubi lisamsi faida danat lil gurub hatta tatakammala gurubuha. Yang terakhir, waktu yang dilarang sholat makruh tahrim, mengerjakan sholat ketika matahari terbenam sampai sempurna tenggelamnya. Jadi kayak tadi, terbit nggak boleh, terbenam nggak boleh, berbarengan. Pas terbenam matahari, pas Allahu Akbar, tidak boleh. Berbarengan dengan terbenam dan takbiratul ihram, ya. Nah, kemudian selanjutnya beda pasal. Pasal yang tadi tentang waktu yang dilarang sudah selesai. Kita ingat di 5 waktu, tapi harus dipahami bahwa larangan ini untuk ba'diyah. Kalau sholat yang ada sebab boleh, misalnya kita ngodok terus menerus, nggak ada masalah. Insya Allah nanti akan disambungnya dengan sholat berjamaah. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kajian kita fikih. Kita akan lanjut kembali pada malam-malam Kamis yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan sehat panjang umur. Adanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.